Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Khonifuddin yang saya hormati, para pengurus takmir, ketua takmir Masjid At-Taqwa Tanjung Karang yang berbahagia, Pak Lurah, Pak Babin Kamtibmas, para jamaah hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita punya waktu kurang lebih 15 menit ke depan. Singkat, padat mudah-mudahan. Jadi kita kejar-kejaran waktu, mudah-mudahan walaupun tidak banyak materi yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada hal-hal baik, hal-hal positif yang bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Itu yang paling penting untuk meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus memahami jati diri kita sebagai manusia. Khonifuddin, teman-teman semua, jamaah hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya rasa kita semua hafal ayat ini, surat At-Tin. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadna asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Allah berfirman, sungguh telah kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik penciptaan. Thumma radadna wa asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia dengan kehinaan yang sangat-sangat hina. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati, kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka pahala yang tidak berputus. Ikhwani fiddin, teman-teman semua, para hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita ketahui bahwasanya Allah ciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk penciptaan dibanding makhluk-makhluk Allah yang lain. Pak, antum tahu saraf otak manusia itu ada berapa jumlahnya? Ada yang tahu, teman-teman semua? Ada yang tahu jumlah saraf otak kita ada berapa? Coba antum cek. Ternyata saraf otak manusia itu tidak kurang dari 100 miliar sel saraf otak. 100 miliar, Pak. Kebayangkan, ada sebagian sel saraf otak kita aja macet misalnya, atau konslet, kira-kira antum masih bisa kumpul di masjid ini apa tidak? Enggak.
Paling udah jalan-jalan di pinggir jalan nggak pakai baju. Ini sel saraf. Pernah nggak kita merasakan itu? Berpikir, sejak kita lahir sampai hari ini ternyata sel saraf otak yang jumlahnya 100 miliar yang ada pada otak kita masing-masing ini stabil Allah ciptakan untuk kita. Tidak berkurang sama sekali. Selalu bekerja. Kalau kita lihat lagi sel sumsum tulang belakang kita. Semua punya sumsum tulang belakang insyaallah ya. Walaupun yang senderan-senderan di tembok itu insyaallah sel sumsum tulang belakangnya juga masih normal insyaallah. Pak, sel sumsum tulang belakang kita ada berapa, Pak? Saya pernah cek itu di artikel, ternyata tidak kurang dari 13,5 juta sel saraf sumsum tulang belakang. Antum bayangkan, dokter spesialis saraf itu dandani saraf manusia, ya. Ada yang konslet aja sedikit, ada saraf kejepit, itu luar biasa keganggunya kita. Tapi lagi-lagi dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini dengan kesempurnaan yang Allah ciptakan untuk kita, ratusan miliar sel saraf otak, jutaan sel saraf sumsum tulang belakang, belum lagi saraf-saraf yang lain, bahkan anatomi badan kita yang Allah ciptakan dengan sempurna. Misalnya hidung, Pak. Kita bersyukur kepada Allah, Allah ciptakan hidung kita itu lubangnya ngadep ke bawah. Betul enggak? Pernah enggak antum bayangkan misalnya ada manusia yang bentuk ciptaan hidungnya itu ngadep ke langit. Kira-kira gimana, Pak? Kalau musim hujan tuh bingung. Kalau musim hujan tuh bingung, pasti ya nutupin hidung selama sama hujan. Atau mandi sulit. Oleh karena ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, satu deklarasi syaitan ketika syaitan itu dinyatakan terkutuk oleh Allah dan diusir dari surga. Syaitan itu janji kepada Allah yang diabadikan dalam Al-Quran, ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa 'an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kata syaitan, "Ya Rabb, karena engkau telah melaknat dan mengutukku serta mengusir dari surga karena tidak mau sujud pada Adam, maka syaitan berjanji kepada Allah, saya akan datangi manusia dari berbagai sisi, min baini aydihim wa min khalfihim, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kirinya, sehingga nanti kata syaitan, wala tajidu aktsaruhum syakirin, engkau akan jumpai umat manusia itu sedikit yang bersyukur. Banyak manusia yang lupa, tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang hal pertama yang akan dikerjakan oleh syaitan untuk menyesatkan umat manusia. Ustaz, mengapa syaitan tidak menjadikan manusia tidak sujud, tidak menggoda manusia agar tidak sholat, tidak menggoda manusia agar tidak zakat, yang jadi hal utama? Tidak. Karena ikhwan fillah, banyak orang yang sholat belum tentu sholatnya bentuk syukur kepada Allah. Orang munafik sholat, kata Al-Quran, idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik sholat, tapi sholatnya malas. Yura'unan nas. Mereka sholat bukan untuk Allah, tapi sholatnya untuk pujian manusia. Maka kata syaitan akan menyesatkan manusia dari pintu kekufuran dengan tidak bersyukur kepada Allah. Karena orang sholat, orang sujud belum tentu syukur kepada Allah, belum tentu sujudnya bentuk syukur kepada Allah, tetapi sujudnya untuk mencari perhatian manusia. Begitu juga dengan zakat, infak, sedekah. Banyak orang yang berinfak, zakat, sedekah bukan untuk Allah, tapi infak, zakat, sedekahnya untuk meningkatkan popularitas sekaligus elektabilitasnya di hadapan manusia. Sehingga apa? Di hadapan Allah tidak bernilai sedikit pun. Dan setan tidak perlu bersusah payah untuk itu, karena amalannya sia-sia, tidak untuk Allah. Tetapi orang yang syukur, ikhwani fiddin, yang menghadirkan syukur di dalam dirinya, dia akan menggunakan seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepadanya dalam rangka ketaatan kepada Allah.
Kalau dia bisa sujud, maka dia sujudnya untuk Allah. Kalau dia bisa zakat karena dia punya harta, maka zakatnya untuk Allah. Kalau dia punya kemampuan untuk jihad fi sabilillah, maka jihadnya untuk menegakkan kalimat Allah, bukan jihad agar dikenal sebagai pahlawan. Oleh karena ini penting, ikhwan fillah, di dalam Al-Quran Allah sebutkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk agar kita berpikir bahwasanya dengan kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita secara jasadiah, Allah bekali kita dengan akal yang sempurna. Tidak hanya di situ, Allah turunkan Al-Quran untuk pedoman hidup kita. Bukan hanya sekedar Quran yang Allah turunkan, tetapi Allah kirim Nabi untuk mengajarkan Al-Quran, membimbing umatnya agar tidak tersesat di jalannya. Karena ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, lanjutan daripada Quran surat At-Tin di ayat tadi, summa radadnahu asfala safilin. Sebagian manusia yang lain kembali dalam keadaan hina. Bagaimana caranya agar kita tidak hina di saat kembali di hadapan Allah? Maka kata Allah, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh. Bagaimana cara kita beriman dan beramal saleh? Maka diutuslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun ke muka bumi untuk membimbing kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai fungsi daripada turunnya Rasul, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Di antaranya Rasulullah diturunkan di muka bumi ini yakni untuk menyempurnakan akhlak umat manusia, yang mana orang-orang yang bisa mengambil manfaat, mengambil teladan daripada baginda Rasulullah SAW dengan beberapa syarat. Di antaranya di Quran, di surat Al-Ahzab ayat ke-21 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kata Allah, khanifiddin, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu. Bagaimana suri tauladan yang baik yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa bermanfaat, bisa diambil oleh siapa? Oleh siapa? Suri tauladan itu bisa diambil, bisa diaplikasikan. Yang pertama, liman kana yarjullaha. Yang pertama, untuk orang yang mau berharap berjumpa dengan Allah. Karena sebagaimanapun bagusnya Al-Quran dijelaskan kepada orang-orang kafir, maka Al-Quran tidak bermanfaat sama sekali kepada mereka. Karena mereka tidak yakin terhadap perjumpaan dengan Allah. Bahkan ada konon dulu ya, di Indonesia ada seseorang yang mengatakan bahwa negeri akhirat itu hanya ramalan-ramalan belaka. Pernah dengar gak Pak itu, Pak? Ada nggak yang bilang itu? Negeri akhirat itu cuma dongeng-dongeng aja. Negeri akhirat itu cuma ramalan-ramalan. Ya ini nggak berlaku teladan dari Rasulullah SAW tidak akan pernah bermanfaat sama sekali untuk orang-orang model ini. Maka syarat yang pertama agar kita bisa meneladani akhlak Rasulullah SAW adalah liman kana yarjullah. Hadirkan dalam hati kita iman kepada Allah dan kita yakin bahwa kita akan berjumpa dengan Allah. Clear sampai sini ya, insyaallah ya. Kalau ada dalam hati kita keyakinan bahwa kita akan jumpa kepada Allah, maka teladan Rasulullah yang ada dalam Al-Quran bisa bermanfaat untuk kita. Kemudian yang kedua, wal yaumal akhir. Yang kedua adalah iman kepada hari akhirat. Seseorang akan bisa mengamalkan agama ini dengan baik, bisa meneladani akhlak Rasulullah SAW, bisa mencontoh dan mengamalkan pribadi baik dari Rasulullah SAW karena dia beriman kepada hari akhirat. Kita bersemangat sholat, Pak.
Pak, kita bersemangat sholat kenapa? Karena kita tahu kita akan kembali nanti, akan kembali ke negeri akhirat sebagai bekal kita. Kalau kita tidak beriman dengan negeri akhirat, saya rasa kita tidak mau sholat. Kalau sholat kita karena dibayar, siapa yang mau bayar kita? Ya kan? Ya, kalau misalnya setiap sholat disiapkan di sop pertama itu 10 juta, sop kedua 5 juta, sop ketiga 3 juta, ya mungkin kita berebut. Tapi pertanyaannya, siapa yang menyiapkan itu? Karena Allah Subhanahu wa taala bahwasanya setiap kebaikan itu akan dibalas sempurna oleh Allah nanti kelak di yaumil kiamah. Dan itu adalah kacamata iman yang melihatnya. Oleh karena ikhwan fillah, mengapa kita lihat para sahabat Rasulullah dan para sahabatnya berani mengorbankan seluruh harta yang ia miliki, bahkan jiwa dan raganya dia korbankan untuk kemenangan perjuangan Islam, karena betul-betul mereka meyakini adanya negeri akhirat. Dan cara kita agar bisa meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kita mantapkan dulu pemahaman pemikiran kita bahwa negeri akhirat itu benar adanya. Dan setan akan masuk di sini, Pak. Setan akan masuk di sini. Di dalam ayat tadi, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syamalihim." Setan akan masuk dari depan, dari belakang, kiri, kanan. Di antaranya tafsir para ulama menafsirkan bahwasanya setan akan membuat ragu umat manusia tentang hari akhirat. Jadi setan akan membuat manusia ragu tentang hari akhirat. Kalau manusia sudah ragu dengan hari akhirat, maka dia akan malas untuk beramal, malas untuk beribadah. Maka teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bisa kita lakukan, bisa kita laksanakan ketika ada iman terhadap hari akhirat. Kemudian yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzakarallaha katsira." Orang yang mampu meneladani akhlak Rasulullah, yakni mereka yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Banyak-banyak mengingat Allah. Pak, Bu, ikhwan fillah, jamaah hadirin wal hadirat yang berbahagia. Hal yang paling mampu mengobati luka batin, hal yang paling mampu menyelesaikan problematika dari gejolak jiwa kita, satu-satunya hal itu adalah bukan jalan-jalan, bukan refreshing ke tempat wisata, bukan. Tetapi zikir mengingat Allah itu adalah obat terbaik untuk ketenangan hidup. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Hanya dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi tentram. Kalau antum ingin coba, semua kita, saya yakin, semua kita yang hadir di sini punya masalah, punya problem, punya PR dalam hidup kita, Pak. Sepakat nggak? Ada nggak yang di sini yang hidupnya nggak punya masalah sejak lahir sampai hari ini, hidupnya tenang, nggak ada masalah, nggak punya utang, pokoknya nggak punya masalah, ada nggak, Pak? Pak Babi, ada masalah nggak, Pak Babi? Masalah, Ustadz, pengen jadi komandan, nggak naik-naik ini. Itu masalah. Semua kita punya masalah, Pak. Semua kita punya masalah. Yang jadi wali kota pengen jadi wali kota, itu masalah juga yang harus segera diselesaikan. Yang jadi gubernur pengen jadi gubernur lagi, pengen jadi presiden, itu masalah juga. Semua orang punya masalah. Tetapi yang bisa menyelesaikan masalah bukan healing, bukan jalan-jalan, tetapi ketenangan batin. Dan ketenangan batin itu bisa didapatkan lewat zikir. Dan cara terbaik adalah di malam hari. Ini bisa dipraktekkan. Coba antum di sepertiga malam atau jam 2 malam ambil wudu, sholat, kemudian bermuhasabah, zikir kepada Allah dalam kesendirian. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Maka dengan mengingat Allah, zikir kepada Allah, hati kita akan semakin tentram. Pikiran yang tadinya sumpuk akan terbuka luas. Permasalahan-permasalahan yang dirasakan begitu menghimpit
begitu banyak seketika akan menjadi ringan. Oleh karena ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, 3 pesan daripada ayat tadi untuk meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah bahwasanya kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita bahwa kita semua akan berjumpa dengan Allah nanti. Kemudian yang kedua, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa nanti kita akan kembali, akan bertemu dengan hari kiamat yang setiap amalan kita akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tidak ada obat terbaik selain zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mengungkapkan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berterima kasih kepada Allah. Allah ciptakan kita dengan sebaik-baik penciptaan. Allah ciptakan kita sebagai manusia yang diberi akal, diberi nafsu, diberi wahyu, diturunkan nabi untuk membimbing kita dengan kasih sayangnya. Jangan sampai dengan kenikmatan-kenikmatan yang banyak yang Allah berikan kepada kita, justru kita termasuk orang-orang yang celaka, yang kembali kepada Allah dalam keadaan hina. Oleh karenanya, syarat agar kita kembali kepada Allah tidak dalam keadaan hina, kata Allah, wa amilus shalihat. Amanu wa amilus shalihat. Beriman kepada Allah dengan iman yang benar, wa amilus shalihat, dan beramal salehlah, beramal saleh karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ikhwan fillah, pertemuan yang singkat ini, tausiah yang singkat ini, karena sebentar lagi akan memasuki waktu Isya, mudah-mudahan waktu yang singkat, yang terbatas ini, ada pemaparan materi yang kami sampaikan, mudah-mudahan bisa kita pahami dan kita niat untuk kita amalkan. Niat kita amalkan. Kata Imam Ibnu Katsir sebagai penutup, Imam Ibnu Katsir pernah mengatakan gini, Pak, sebagai pegangan kita, man asya ala syai'in mata alaihi. Barang siapa yang hidup dengan suatu kebiasaan, maka Allah akan wafatkan ia dalam kebiasaan itu. Oleh karenanya, ikhwan fillah, mari kita isi keseharian kita dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang bagus, agar Allah wafatkan kita dalam keadaan baik. Kita kurangi, kita hindari hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi hal-hal yang mengandung kemudaratan, kemungkaran. Dan insya Allah dengan membiasakan hal-hal yang baik, kita kembali dalam keadaan baik, dan Allah bangkitkan kita di tempat yang terbaik di sisi Allah, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menunduk sejenak, angkatkan tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadini as-salihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim 'azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzu minal hammi wal hazan wa 'a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghadabati ad-dayn wa qahri al-rijal. Allahumma 'afini fi badani, Allahumma 'afini fi sam'i, Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa anta, Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma 'izzil islam wal muslimin, Allahumma ansur al-islam wal muslimin, Allahumma ansur al-islam wal muslimin, Allahumma ansur al-islam wal muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Palestin. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Palestin.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Qanifidin rahimakumullah semua hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, demikian tausiah pada peringatan